Halo pendengar di mana saja Anda berada, inilah Belajar Bahasa Jepang, programa dari Radio Japan NHK World. Saya Lilis Ariwati. Dan saya Rani Hafid mengucapkan salam jumpa untuk Anda. Masih ingat tokoh utama kita bukan? Kwon dari Vietnam. Kita akan belajar berbagai ungkapan yang bermanfaat dalam dunia bisnis maupun pribadi bersama-sama Kwon. Dan baiklah pendengar, hari ini kita akan belajar tentang kata tanya siapa. Ungkapan dasarnya adalah, Anda akan pergi dengan siapa? Dare to ikun desu ka? Kita telah mempelajari beberapa kata tanya. Hari ini khusus untuk kata tanya siapa, dare. Bila kita tambahkan to setelah dare, artinya adalah dengan siapa. Iku kata dasar dari kata kerja ikimasu. En desu ka, frasa yang tidak formal dari no desu ka, yang terbentuk dari no untuk menekankan desu ka, bentuk tanya dari des. Tapi Lilis, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata dasar dari kata kerja tadi? Selama ini kita sudah mempelajari kata kerja yang berakhiran mas, yang merupakan bentuk santun dalam percakapan, bukan? Nah, yang dimaksud dengan kata dasarnya adalah kata yang ditulis dalam kamus, biasanya berakhiran u. Misalnya ru, ku, atau tsu. Kata dasar dari ikimas adalah iku. Menggunakan kata dasar ini dalam percakapan, kedengarannya agak kasar. Jadi hanya dipergunakan antara teman atau keluarga yang dekat saja. Baiklah. Setelah membahas ungkapan dasarnya, kini giliran kita mendengarkan percakapannya. Ibu Yamada berkata kepada Kwon ketika Kwon sedang bersiap-siap untuk pertemuan bisnis dengan pelanggannya. Inilah pelajaran ke-11 belajar bahasa Jepang. Meishi wa mochimashita ka? はい。初めて営業に行くので緊張しています。誰と行くんですか？部長とです。3時にここを出ます。Nah, di dalam percakapan itu ada ungkapan dasarnya, bukan? Kini mari kita bahas percakapannya satu persatu. Meishi wa mochimashita ka? Anda sudah bawa kartu nama? Meishi artinya kartu nama, benda yang tidak boleh ketinggalan bagi kalangan bisnis. Wa adalah partikel setelah pokok kalimat. Mochimashita adalah bentuk lampau dari kata kerja mochimas yang artinya membawa. Dan ka menunjukkan kata tanya. はい。初めて営業に行くので緊張しています。 Ya, saya merasa gugup karena akan pergi ke kunjungan penjualan saya yang pertama. Hai artinya iya, kan? Betul. Hajimete artinya pertama kali. Dan eigyo artinya sales atau memasarkan. Iku adalah kata dasar dari kata kerja ikimas. Sedangkan partikel ni menunjukkan tujuan, diletakkan sebelum kata kerja iku. Jadi artinya pergi untuk titik-titik. Node adalah partikel di belakang kata kerja dasar yang menunjukkan alasan. Kalau begitu, iku node berarti oleh karena saya pergi? Benar. Kincho shimasu artinya tegang. Bila kita ganti akhiran mas menjadi te, lalu tambahkan imas, maka kalimatnya menjadi kincho shite imasu. Kata kerja bentuk progresif, yang artinya saya merasa gugup. Ya, baiklah, kini kita latihan dulu ya. Oke, dengarkan kedua kalimat ini. 銀行に行きます。帰ります。 Gabungkanlah keduanya menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan kata node. Ginko artinya bank. Ikimas pergi dan kairimas pulang. Ginko ni ikimasu. Kairimasu. Waduh, sulit juga ya. Sebentar, node ditaruh di belakang kata kerja dasar jadi...
Ya, waktunya sudah habis. Rane, seperti yang Anda katakan tadi, node ditaruh di belakang kata kerja dasar, yaitu iku. Jadi jawabannya adalah ginko ni iku node kairimasu. Oleh karena saya hendak pergi ke bank, saya pulang dulu ya. Ah, benar-benar. Itu tadi yang saya mau katakan, cuma agak terlambat. Kini kita sekarang kembali ke percakapan lagi. 誰と行くんですか? Anda akan pergi dengan siapa? Ini dia ungkapan dasar hari ini. Betul. Dare dapat dipergunakan dalam berbagai kesempatan tergantung dari partikel di belakangnya. Misalnya kalau kita hendak menanyakan pokok kalimat, maka memakai partikel ga menjadi dare ga, siapa? Sementara dare ni artinya kepada siapa. Dan dare to artinya dengan siapa. 部長とです。3時にここを出ます。 Dengan kepala departemen. Kami akan berangkat dari sini pada pukul 3. Bucho artinya kepala departemen. Dan to artinya dengan atau bersama. Bucho to des artinya pergi bersama kepala departemen. Dalam bahasa Jepang kita sering menjawab dengan menggunakan des tanpa mengulangi kata kerja dalam pertanyaannya. Sanji artinya pukul 3 dan ni artinya pada. Koko adalah kata tunjuk di sini. O kata bantu. Dan demas berangkat. Koko wo demas artinya kami akan berangkat dari sini. Ya, kini saatnya untuk belajar budaya Jepang secara lebih mendalam lagi dalam pojok Jo Tatsu no Kotsu. Tema hari ini adalah etika ketika menyerahkan kartu nama. Kartu nama di Jepang disebut meisi, terdiri dari 2 jenis, yaitu yang ditulis dari atas ke bawah secara vertikal dan yang ditulis dari kiri ke kanan secara horizontal. Tipe vertikal biasanya hanya dipakai untuk menulis huruf Jepang, sementara yang horizontal dapat dipakai untuk menulis huruf Jepang, Inggris, atau lainnya. Ukurannya standar, 91 mm kali 55 mm. Akhir-akhir ini sebagian meisi menggunakan kertas daur ulang. Ada pula yang ditambah dengan foto atau ilustrasi dan sebagainya. Ketika saling menukar kartu nama, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan. Misalnya ketika menerima kartu nama, kita harus mengucapkan chodai shimasu, artinya saya menerimanya dengan senang hati. Harap diperhatikan bahwa menutup nama orang di kartu nama itu dengan jari kita merupakan tindakan yang tidak sopan. Begitu pula menuliskan sesuatu di kartu nama di depan orangnya juga merupakan tindakan yang tidak santun. Ya, saudara, itulah tadi Jo Tatsu no Kotsu. Kini mari kita latihan kembali ungkapan dasar hari ini. Anda pergi dengan siapa? 誰と行くんですか? Sekarang mari kita ulang tata bahasanya. Hari ini kita telah mempelajari kata kerja dasar lalu menunjukkan alasan. Kita tambahkan kata node di belakang kata kerja dasar tersebut. Dan bentuk shite imasu terbentuk dari akhiran kata kerja mas menjadi te dan ditambahkan imas. Ya, begitulah tata bahasanya dan kini mari kita dengar lagi percakapannya. 名刺は持ちましたか? はい。初めて営業に行くので緊張しています。誰と行くんですか? 部長とです。3時にここを出ます。 Pendengar, dengan demikian selesailah pelajaran ke-11 Belajar Bahasa Jepang, programa Radio Japan NHK World ini. Nah, dalam pelajaran berikutnya, Kwon akan melakukan perundingan bisnis dengan pelanggannya. Sayonara.